Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, yaitu pembahasan masih dalam Kitabus Shalah, bab yang ke-41, bab an-nahyu an qiraatil Qur'an fi ruku' was sujud, yaitu bab yang menjelaskan tentang dilarangnya membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Hadis ini dari Abdullah bin Abbas, itu hadis yang ke 1074 ya, dari kitab Riyadhus Shalihin, dari kitab Sahih Muslim, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitarah wan nasu sufufun khalfa Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu faqala ayyuhan nas innahu lam yabqa min mubasysyiratin nubuwah illa ar-ru'ya as-salihah yaraha al-muslim aw tura lahu ala wa inni nuhitu an aqra al-qur'ana raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jalla wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW membuka tabir, sedangkan manusia ketika itu atau para sahabat semuanya di belakang Abu Bakar ya salat. Ini ya, ketika Rasulullah SAW sakit menjelang meninggal tentunya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai manusia, sungguhnya tidak tersisa dari kenabian ya, kecuali mubasysyirat, yaitu tidak tersisa dari berita kabar gembira dari kenabian itu kecuali ar-ru'ya as-salihah, kecuali mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan baginya. Ketahuilah bahwasanya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Adapun ketika ruku' maka agungkanlah Allah SWT, dan ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Maka hal yang demikian kemungkinan akan diijabah bagi kalian. Dalam hadis ini Rasulullah SAW atau Abdullah bin Abbas menceritakan ketika Rasulullah SAW ya, sakit ketika menjelang meninggal, maka beliau tidak mampu salat ke masjid. Kemudian yang menjadi imam adalah Abu Bakar. Kemudian suatu ketika Nabi membuka penutup kamar beliau sehingga beliau bisa melihat orang yang ada di masjid. Ya, dari rumah Aisyah tentunya, karena rumah Aisyah yang paling dekat dengan masjid. Maka kemudian beliau
bersabda bahwasanya berita kenabian itu tidak tertinggal lagi, atau berarti sudah selesai. Tidak ada yang tertinggal kecuali hanya ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim. Maka mimpi yang baik itu adalah suatu hal yang bagian dari kenabian, ya, bagian dari kenabian. Tapi bukan berarti orang yang melihat mimpi yang bagus menjadi nabi, tidak, karena nabi terakhir adalah Rasulullah SAW. Atau yang diperlihatkan, ya, kepada seorang muslim dari mimpinya. Dan Nabi mengatakan, aku, atau ketahuilah bahwasanya aku dilarang oleh Allah SWT untuk membaca Al-Quran ketika dalam keadaan ruku ataupun sujud. Adapun dalam ruku, kata Nabi SAW, agungkanlah Allah SWT. Fa'azimu fihi ar-Rabb, yaitu agungkan Allah SWT. Wa amma sujud, adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Maka dari hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya fungsi seorang ketika ruku adalah mengagungkan Allah SWT. Maka ruku itu sendiri, gerakan ruku itu adalah pengagungan. Makanya dilarang seorang ruku kepada makhluk, kepada manusia. Ruku itu atau membungkukkan badan seperti itu adalah hanya untuk Allah, hanya untuk Allah SWT. Maka pengagungan kepada Allah SWT salah satunya adalah dengan ruku. Maka Nabi disuruh untuk mengagungkan Allah ketika ruku, dan dilarang membaca Al-Quran. Ya, bacaan yang dibaca adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, Subhana Rabbiyal Azim, yaitu Maha Suci Allah SWT yang Maha Agung. Maka kita mensucikan Allah SWT, memuji Allah SWT dengan keagungannya. Nabi mengatakan, fa'azimu fihi ar-Rabb, agungkanlah, ya, Allah SWT ketika ruku. Wa amma sujud, adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Maka sujud adalah tempat seorang untuk berdoa. Dan dalam hadis ini disebutkan, ya, larangan seorang untuk membaca Al-Quran, ya, ketika ruku ataupun sujud. Maka membaca Al-Quran hanya ketika berdiri, ya, baik itu Al-Fatihah ataupun surah yang lainnya. Kemudian juga faedah dari hadis ini bahwasanya seorang ketika dia bersujud kemudian berdoa, atau berdoa ketika sujud, maka itu adalah salah satu tempat yang mustajab. Karena Nabi mengatakan di akhir hadis, faqaminun ayyustajaba lakum, maka hal yang demikian akan lebih besar atau lebih dekat kepada dikabulkannya doa. Imam Nawawi mengatakan faqaminun diantara artinya adalah jadirun atau hakikun, artinya benar atau layak atau pantas untuk diterima doanya. Itu seorang ketika dia bersujud, faqaminun artinya sangat pantas doanya untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Hadis selanjutnya juga dari Abdullah bin Abbas, ini dibawakan oleh Imam Muslim di sini, ya, dengan redaksi yang mirip, ya, qala kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitra wa ra'suhu ma'subun min fi maradihi alladhi mata fihi. Faqala Allahumma hal ballaghtu thalatha marrat innahu lam yabqa min mubashshiratin nubuwah illa ru'ya as-salihah yaraha al-abdu as-salih aw tura lahu. Riwayat ini juga dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW membuka tabir, ya, penutup jendela yang membatasi rumah Nabi dengan masjid. Ketika itu
kepala Rasulullah SAW ya sedang dibalut ya, ketika sakit menjelang meninggal. Maka Nabi mengatakan, ya Allah, sungguh aku telah menyampaikan risalah ini 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, ya, tidak ada yang tertinggal dari kenabian kecuali hanya ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang hamba yang soleh. Ini dalam riwayat ini jelas-jelas disebutkan tadi ya, ketika Nabi mengatakan itu ketika Nabi SAW dalam keadaan sakit ya menjelang meninggal. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya ru'ya as-salihah itu dilihat oleh al-abdu as-salih, yaitu hamba Allah yang saleh. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah bin Hunain an abihi annahu sami'a Aliya ibni Abi Talib yaqulu nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Qur'an wa ana raki'un aw sajidun. Dari Abdullah bin Hunain dari bapaknya bahwasanya beliau mendengar Ali bin Abi Talib berkata, Rasulullah SAW melarangku, kata Ali, untuk membaca Al-Quran ketika aku ruku ataupun sujud. Ini riwayat yang menguatkan hadis Abdullah bin Abbas, yaitu larangan membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Kemudian juga ya, riwayat setelahnya juga dari Abdullah bin Hunain ya, dengan redaksi yang sama. Kemudian riwayat selanjutnya juga di sini disebutkan dari Abdullah bin Abbas ya. Jadi ada beberapa riwayat disebutkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, ada 2 riwayat, kemudian juga 2 riwayat dari Abdullah bin Hunain dari bapaknya yang menceritakan atau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang membaca Al-Quran ya, ketika ruku ataupun sujud ya. Di sini disebutkan tadi disebutkan oleh Imam Nawawi, apakah larangan itu haram atau makruh? Maka disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya larangan itu haram ya, tidak dibolehkan karena hukum asal dari larangan adalah haram. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya larangan itu makruh. Dan kemudian juga disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, sebagian ulama mengatakan kalau seandainya seorang membaca Al-Quran ketika ruku ataupun sujud, kalau itu sengaja, maka sebagian ulama mengatakan batal sholatnya kalau dia melakukan itu dengan sengaja ya. Sebagian lagi mengatakan kalau dia Imam Syafi'i mengatakan kalau dia membacanya sengaja atau tidak sengaja maka dia harus sujud sahwi. Ini menurut Imam Syafi'i. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya itu adalah makruh ya. Maka tentunya di sini perbedaan pendapat para ulama tentang larangan membaca Al-Quran dalam ruku ataupun sujud. Tentunya yang lebih selamat adalah kita tidak membacanya karena memang Nabi melarang ya. Karena ruku itu adalah untuk mengagungkan Allah SWT, sedangkan sujud adalah untuk berdoa. Kalau kita ingin baca Al-Quran yaitu ketika ya berdiri ya, ketika berdiri. Kemudian hadis selanjutnya atau bab selanjutnya, bab yang ke-42, ma yuqalu fir ruku' wa sujud. Apa yang dibaca ketika ruku' dan sujud? Hadis yang ke 1083 dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a
dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba itu sangat dekat dengan Rabb-nya ketika dia sujud, maka hendaknya hamba tersebut memperbanyak berdoa. Atau kata Nabi, maka perbanyaklah oleh kalian berdoa. Ke dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita, ketika kita sujud itu adalah keadaan yang kita dekat dengan Allah SWT, paling dekat. Kenapa? Karena kita meletakkan bagian yang menurut kita itu dihormati, yaitu kepala kita, itu diletakkan di bawah, di lantai. Maka itu adalah bagaimana kita menghinakan diri kita di hadapan Allah SWT. Ketika itu atau keadaan tersebut merupakan keadaan yang sangat dekat seorang hamba dengan Allah, maka hendaknya memperbanyak doa. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang membaca dalam sujudnya, Allahumma ighfirli dzambi kullahu, ya Allah ampuni dosaku seluruhnya, wa diqqahu wa jillahu, yaitu dosa yang baik itu dosa yang sedikit ataupun banyak, dosa yang besar ataupun yang kecil, awwalahu wa akhirahu, yang pertama ataupun yang akhir, ala niyatahu wa sirruhu, yang terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ini diantara bacaan doa sujud ya. Ini diantara doa sujud yang dibaca oleh Nabi SAW ya, dari Abi Hurairah, Allahumma ighfirli dzambi kullahu, ya Allah ampuni dosaku seluruhnya, diqqahu wa jillahu, dosa yang kecil ataupun yang besar, awalahu wa akhirahu, baik yang awal ataupun yang akhir, ala niyatahu wa sirruhu, yaitu yang terang-terangan ataupun yang sembunyi. Hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, yata'awwalul Quran. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca di sujud, di rukuknya dan sujudnya beliau, yaitu bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan kami dengan memuji Engkau ampunilah aku. Kemudian Aisyah mengatakan ya ta'awwalul Quran, yaitu Rasulullah SAW ya mengamalkan Al-Quran. Itu mengamalkan Al-Quran adalah maksudnya bahwasanya Nabi SAW membaca bacaan ini sering ketika sudah turun surat An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam ayat terakhir Allah mengatakan sabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yaitu bertasbihlah kepada Allah, pujilah Allah SWT dan istighfarlah, mohon ampunlah. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini atau surat ini An-Nasr. Setelah turun ayat ini, maka Nabi SAW banyak ya, membaca bacaan ruku ya, dan sujudnya bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, yaitu sebagai penafsiran dari Al-Quran tadi atau mengamalkan dari perintah Allah dalam surah An-Nasr. Ini bacaan ruku ya, ruku dan sujud sama bacaannya, baik ketika ruku ataupun sujud, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, yaitu subhanak artinya maha suci Allah ya, maha suci Engkau ya Allah,
maka kita mensucikan Allah SWT, di mana Allah SWT suci dari segala macam bentuk aib dan kekurangan. Dan kita memuji Allah SWT karena Allah SWT yang berhak untuk dipuji. Kita bertasbih kepadanya, memujinya, karena Allah SWT yang berhak dipuji, karena Allah tidak memiliki aib dan kekurangan. Kemudian di akhir doa kita meminta ampun kepadanya, Allahumma ighfirli, yaitu ya Allah ampuni aku. Ya, ini diantara ya, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, baik itu ketika ruku ataupun sujud. Begitu juga hadis selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat kana Rasulullah SAW yukthiru an yaqula qabla an yamuta Allahumma subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat qultu ya Rasulullah ma hadhihi al-kalimat allati araka ahdathtaha taquluha. Qala ju'ilat li alamatan fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW dulu memperbanyak membaca sebelum meninggal. Bacaannya adalah sedikit berbeda dari hadis sebelumnya, yaitu Allahumma subhanaka wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik, yaitu Allahumma ya Allah subhanak, aku ya, maha suci engkau, wa bihamdik, ya, dengan memuji engkau, astaghfiruka, aku beristighfar kepada engkau, memohon ampun kepada engkau, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat ya kepada engkau. Ini sedikit berbeda dengan lafaz sebelumnya ya, juga dari Aisyah, yaitu Allahumma subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mengatakan, kata Aisyah, aku mengatakan kepada Rasul, apa ini kalimat yang aku lihat engkau membacanya padahal engkau tidak membacanya sebelumnya, kata Aisyah kepada Rasul. Maka Nabi mengatakan, diberikan kepadaku tanda ya, dalam umatku, di mana ketika aku sudah melihatnya maka aku akan mengatakannya, yaitu ketika Allah SWT menurunkan surah An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, di mana ayat ini turun ya ketika Fathul Makkah atau sebelum atau menjelang Fathul Makkah. Idza jaa nasrullah wal fath, yaitu ketika datang pertolongan Allah, dan wal fath, yaitu al-fath maksudnya adalah Fathul Makkah, di mana sebagian ulama mengatakan ayat ini turun setelah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Aisyah, sama ya, ada sedikit perbedaan redaksi, yaitu Nabi SAW membaca ketika salatnya subhanaka rabbi wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka rabbi wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bacaan ya ketika rukuk dan sujud ya. Kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kita baca karena memang ada sedikit perbedaan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, dan dengan memujinya aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Ini diantara bacaan ruku dan sujud ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, iftaqattu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fadhanantu annahu dhahaba ila ba'di nisa'ihi fatahassastu thumma raja'tu
fa idza huwa raki'un aw sajidun yaqulu subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta. Fa qultu bi abi anta wa ummi inni lafi sya'nin wa innaka lafi akhar. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan, aku kehilangan Nabi SAW suatu malam. Maka aku menyangka bahwasanya beliau pergi ke salah seorang dari istrinya. Maka aku pun mencari-cari, kemudian aku pulang. Maka aku mendapati beliau ketika itu ruku ataupun sujud. Kemudian beliau membaca, yaitu Rasul membaca ketika itu, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini bacaan yang juga mirip tapi ada perbedaannya dengan sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Ya, maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji Engkau tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aisyah mengatakan bahwasanya beliau mengatakan bi abi anta wa ummi. Ya, maksudnya ini adalah suatu ungkapan orang Arab, artinya adalah bapak dan ibuku menjadi tebusan ya bagi engkau. Inni lafi sya'nin wa innaka lafi akhar. Sungguhnya aku dalam suatu pikiran yang lain, sedangkan engkau berada di hal yang lain. Di mana Aisyah ketika kehilangan Nabi, beliau berprasangka Rasul itu pergi ke istrinya yang lain. Ya, artinya beliau cemburu. Ternyata Rasul sedang sholat. Artinya apa? Ya, Aisyah mengatakan, aku mungkin memikirkan dunia sedangkan engkau sedang memikirkan akhirat atau sedang sholat. Ya, ini. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash faltamastuhu fawaqa'tu yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatani wa huwa yaqul Allahumma a'udzu bika biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Dari Aisyah dan juga Abu Hurairah, ya, dari Abu Hurairah dan juga Aisyah, beliau mengatakan bahwasanya